Bayangkan sebuah piringan raksasa yang sangat-sangat besar terbuat dari miliaran bintang. Nah, itulah galaksi Bima Sakti. Ini adalah rumah kita di alam semesta, tempat di mana bumi dan matahari kita berada. Meskipun matahari kita terlihat begitu besar di langit, sebenarnya ia hanyalah satu dari sekitar 200-400 miliar bintang yang berkumpul di Bima Sakti. Banyak sekali kan? Anggap saja seperti kota besar dengan penduduknya yang sangat padat. Tapi ini skalanya alam semesta. Bima Sakti ini bentuknya seperti spiral, mirip kincir angin raksasa kalau dilihat dari jauh. Ukurannya juga luar biasa besar. Lebarnya sekitar 100.000 tahun cahaya. Itu berarti kalau kamu bisa bergerak secepat cahaya, butuh 100.000 tahun untuk melintasi galaksi ini dari ujung ke ujung. Tebalnya sekitar 1.000 tahun cahaya. Jadi, meskipun terlihat pipih, sebenarnya ada ketebalannya juga. Total beratnya sekitar 1 triliun kali berat matahari kita. Bima Sakti memiliki berbagai sebutan yang berbeda di seluruh dunia. Nama-nama ini biasanya terinspirasi dari bagaimana penampakan Bima Sakti di langit malam. Di Amerika dan Eropa, orang-orang mengenalnya dengan nama Milky Way atau jalur susu. Kenapa disebut begitu? Karena kalau kamu melihatnya di malam yang gelap gulita, Bima Sakti ini memang terlihat seperti pita putih keperakan yang membentang di langit, persis seperti tumpahan susu. Nah, beda lagi di Tiongkok, Vietnam, dan Korea. Di sana Bima Sakti sering disebut sebagai sungai perak. Mereka melihatnya seperti aliran sungai yang berkilauan seperti perak di angkasa. Bayangkan saja ada sungai raksasa di atas kepala kita, tapi isinya bintang-bintang. Ternyata di berbagai budaya dan cerita kuno, Bima Sakti ini dianggap sebagai sesuatu yang penting dan memiliki makna yang mendalam. Di dalam kota bintang raksasa ini ada sistem kecil kita sendiri yang bernama Tata Surya. Inilah tempat di mana matahari kita berada, dikelilingi oleh semua planet, termasuk bumi tempat kita tinggal. Jadi, bisa dibilang Tata Surya kita itu cuma satu lingkungan kecil di dalam kota Bima Sakti yang sangat besar. Menariknya, matahari kita ini tidak berada di tengah-tengah Bima Sakti. Posisi matahari agak di pinggir, atau lebih tepatnya sekitar 27.700 tahun cahaya dari pusat galaksi. Meskipun ukurannya begitu besar, Bima Sakti punya peran penting banget buat kehidupan kita. Pertama, Bima Sakti adalah gudangnya sumber energi dan materi penting. Matahari, bintang di pusat tata surya kita, menghasilkan energi yang luar biasa besar. Energi inilah yang sangat dibutuhkan oleh bumi agar makhluk hidup bisa bertahan, misalnya untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, Bima Sakti juga kaya akan berbagai elemen kimia penting yang jadi bahan dasar kehidupan, seperti karbon, oksigen, dan nitrogen. Tanpa elemen-elemen ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Kedua, Bima Sakti juga bertindak sebagai pelindung. Galaksi kita ini punya medan magnet yang kuat loh. Medan magnet ini berfungsi seperti perisai raksasa yang melindungi tata surya kita dari partikel-partikel berbahaya yang datang dari luar angkasa, seperti angin surya dan radiasi kosmik. Pernah dengar tentang angin surya? Itu adalah aliran partikel bermuatan yang dipancarkan matahari. Nah, tanpa medan magnet Bima Sakti dan bumi sendiri, atmosfer bumi kita bisa terkikis habis dan kehidupan akan sangat rentan terhadap bahaya radiasi. Bayangkan betapa pentingnya peran Bima Sakti sebagai tameng bagi kita. Jadi, bisa dibayangkan betapa galaksi Bima Sakti ini bukan cuma sekedar kumpulan bintang yang indah, tapi juga adalah rumah yang memberikan kita kehidupan, energi, dan perlindungan.
Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sih galaksi Bima Sakti ini bisa terbentuk? Ternyata prosesnya sangat panjang dan luar biasa. Butuh miliaran tahun. Bayangkan saja, miliaran tahun yang lalu, alam semesta masih dipenuhi oleh awan gas dan debu yang tersebar berantakan. Nah, karena adanya gravitasi, gaya tarik-menarik seperti yang membuat apel jatuh ke tanah, semua gas dan debu ini mulai saling tarik-menarik dan berkumpul. Sedikit demi sedikit, mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang semakin besar. Gumpalan-gumpalan raksasa ini kemudian terus bergabung satu sama lain, membentuk sesuatu yang disebut protogalaksi. Anggap saja protogalaksi ini adalah bayi galaksi, kumpulan gas, debu, dan bintang-bintang yang baru lahir. Seiring berjalannya waktu, selama miliaran tahun, bayi galaksi ini terus tumbuh besar. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dengan protogalaksi lain yang lebih kecil. Nah, Bima Sakti kita ini terbentuk dari penggabungan beberapa protogalaksi kecil tadi. Proses menyatunya beberapa protogalaksi ini juga yang akhirnya membentuk struktur spiral yang khas pada Bima Sakti, dengan lengan-lengan melengkung berisi bintang dan awan gas yang membentang dari pusatnya. Selama perjalanan panjang sejarah Bima Sakti, ada banyak kejadian penting. Misalnya, terbentuknya lubang hitam supermasif di pusat galaksi yang menjadi jantung Bima Sakti. Lalu, ada juga ledakan bintang raksasa yang disebut supernova. Ledakan ini menyebarkan berbagai elemen kimia penting, seperti yang dibutuhkan untuk kehidupan kita, ke seluruh galaksi. Jadi, semua proses luar biasa ini, dari gumpalan gas dan debu kecil, penggabungan protogalaksi, hingga ledakan supernova, secara bertahap membentuk galaksi yang rumit, penuh warna, dan beraneka ragam seperti Bima Sakti yang kita kenal sekarang. Di pusat galaksi Bima Sakti kita ada satu titik yang sangat istimewa dan misterius. Namanya Sagittarius A, yang dikenal karena menjadi tempat bersemayamnya lubang hitam supermasif raksasa. Lubang hitam tersebut memiliki massa yang sangat besar dan gravitasinya sangat kuat, bahkan cahaya tidak dapat melarikan diri dari tarikannya. Makanya, kita nggak bisa melihat lubang hitam ini secara langsung. Ibaratnya, dia itu seperti lubang hitam yang tidak terlihat di tengah keramaian bintang. Meski tidak terlihat, Sagittarius A star ini sebenarnya salah satu objek paling aktif di alam semesta. Para ilmuwan tahu keberadaannya dan sifat-sifatnya karena mereka bisa mendengarkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkannya, termasuk gelombang radio yang sangat kuat. Mirip seperti kamu bisa tahu ada kereta lewat meskipun gak lihat keretanya, tapi dengar suaranya. Keberadaan lubang hitam raksasa ini punya pengaruh besar terhadap seluruh galaksi Bima Sakti. Karena tarikan gravitasinya yang luar biasa kuat, Sagittarius A star ini memengaruhi gerakan miliaran bintang dan semua materi di sekitarnya. Jadi, bisa dibilang dia adalah jantung yang mengatur bagaimana semua bagian Bima Sakti bergerak dan berevolusi seiring waktu. Jika bulan bergerak memusingi bumi, bumi memutari matahari. Matahari mengitari inti Bima Sakti. Lantas, Bima Sakti bergerak mengorbit apa? Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu mengorbit. Mengorbit itu seperti dua benda yang saling tarik-menarik karena gravitasi. Lalu, mereka bergerak memutari satu sama lain secara terus-menerus. Mirip seperti magnet yang saling menarik. Tapi ini skalanya jauh lebih besar. Nah, yang menarik adalah kedua benda itu sebenarnya bergerak mengelilingi sebuah titik keseimbangan di antara mereka yang disebut pusat massa. Letak titik ini tergantung pada seberapa besar massa masing-masing benda. Kalau massanya mirip, misalnya dua bintang yang ukurannya hampir sama, pusat massanya ada di tengah-tengah di antara mereka. Keduanya akan terlihat saling memutari titik itu. Kalau massanya jauh berbeda, seperti bumi dan matahari atau bulan dan bumi, pusat massanya akan lebih dekat ke benda yang lebih berat. Makanya,
Bumi seolah-olah mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Seakan-akan benda yang lebih berat itu diam saja, padahal sebenarnya ikut bergerak. Sekarang bayangkan, ini dalam skala galaksi, ini jauh lebih rumit. Bima Sakti kita ini sangat besar, diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya dan punya miliaran bintang. Matahari kita saja butuh 230 juta tahun untuk sekali putaran mengelilingi pusat Bima Sakti. Bima Sakti ternyata tidak sendiri di alam semesta ini. Ia adalah bagian dari sebuah keluarga galaksi yang disebut grup lokal. Grup ini terdiri dari Bima Sakti, Andromeda, Triangulum atau galaksi spiral kecil, dan beberapa galaksi kecil lainnya, seperti awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Di antara semua anggota grup lokal, Bima Sakti dan Andromeda adalah dua galaksi terbesar. Massa keduanya bisa dibilang seimbang atau tidak jauh berbeda, dan tidak ada galaksi lain di dekat mereka yang jauh lebih besar. Karena massanya yang mirip, pusat massa antara Bima Sakti dan Andromeda berada di tengah-tengah di antara mereka. Artinya, mereka tidak ada yang mengorbit yang lain, dalam artian memutarinya. Seperti kata astronom Sang Motonison, akan menjadi aneh jika mengatakan Bima Sakti mengorbit terhadap sesuatu, karena hal itu menunjukkan adanya objek yang lebih besar dibandingkan Bima Sakti. Bukan seperti itu konsep orbit Bima Sakti. Jadi, gerakan Bima Sakti dan Andromeda itu bukan orbit melingkar atau elips seperti planet mengitari bintang. Mereka bergerak dalam orbit radial, yang artinya mereka bergerak lurus saling mendekat satu sama lain. Maka dari itu, Bima Sakti dan Andromeda saat ini sedang bergerak lurus saling mendekati dan diprediksi akan bertabrakan atau lebih tepatnya bergabung miliaran tahun lagi. Jadi, Bima Sakti tidak mengorbit satu benda pun secara spesifik, melainkan sedang dalam jalur tabrakan gravitasi dengan galaksi Andromeda, membentuk tarian kosmik yang lambat namun tak terhindarkan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.